dijawab. Nanti ditanya, hadir nggak waktu kuliah metode? Nah, itu pertanyaannya ya. Karena ada biasa pertanyaan basic, itu sudah di luar kepala. Ya, nanti mungkin kalau Bapak jarang hadir, nanti pertanyaan basicnya juga lewat. Ya, nah, jadi kita mau pertanyaan-pertanyaan basic itu bisa dikuasai ya dengan kehadiran, karena ini hal-hal teknis ya, apalagi hari ini akan cerita rumusan masalah ya. Di sini jantungnya penelitian ini. Ya. Kemudian referensi saya masih menunggu dari dekan Borneo ya. Sebenarnya sudah mau dikirim ini bukunya untuk dibaca. Ini sudah pertemuan ketiga. Betul. Nah, biasanya memang sebelum kuliah sudah bisa dibuka-buka. Nanti menunggu kabar dari dekan Borneo, karena buku ini akan dipesan sekaligus dengan mahasiswa di kelas sebelah dan mahasiswa S2. Lagi di data ini ya. Sebenarnya maunya saya kirim duluan supaya Bapak Ibu bisa baca. Jadi saya terangkan, Bapak Ibu baca. Ini mungkin nanti di pertemuan tatap muka ya sudah siap supaya lebih lengkap. Ya, jadi pertemuan kemarin sudah dijelaskan bahwa di dalam mempersiapkan proposal penelitian atau bahan-bahan untuk menyiapkan proposal, mulai dari penentuan topik, judul, yang sebagian kemarin sudah didiskusikan, maka salah satu yang diminta adalah membaca disertasi sebelumnya. Problem kita di UBTK belum ada disertasi. Ya, belum ada, baru dibuka ini STK hukum, jadi di perpustakaan tidak tersedia. Kemarin mohon yang bocor di ya. Jadi pilihannya tentu tadi malam sampai malam saya dari itu kan. Siapa yang bocor ini? Siapa? Pak Kistaya. Bisa off mic dulu Pak Kistaya. Pak Kistaya. Siap Bu. Oke. Matikan aja mikrofonnya Pak. Oke, siap. Ya. Jadi pilihannya adalah mungkin ya sebaiknya berkelompok, mungkin datang ke Unhas ya, atau mungkin tempat terdekat di Tarakan, mau ke Surabaya, mau ke Banjarmasin. Banjarmasin juga relatif baru ya. Jadi di Kalimantan ini relatif baru. Jadi kalau mau nyebrang, nyebrangnya tentu ke Airlangga, ke Malang, dan ke Hasanuddin. Itu untuk memastikan bahwa rencana judul penelitiannya itu belum pernah diteliti. Kan teman-teman ini pemain baru ini. Jadi mungkin judul disertasi hukum kan sudah ribuan ya. Sudah ribuan. Dan salah satu kriterianya tidak boleh terjadi kesamaan. Nah, gimana caranya menghindari kesamaan? Tentu data di perpustakaan. Karena di web tiap kampus itu terbatas menyampaikan mengenai isi disertasi. Yang bisa dibaca hanya judul dengan abstrak. Tetapi teks lengkapnya tidak bisa. Jadi nanti akan mengadakan kunjungan namanya studi literatur di berbagai kampus. Ya. Bahkan di UI itu Bapak Ibu harus ke Amerika dulu. Ya, UI ya. Nah, UI harus ke Amerika, begitu standar mereka. Karena memastikan belum ada di dunia yang pernah membahas ini. Ya, bukan nanti belum ada di Tarakan Pak ya. Kalau di Tarakan ya semua baru. Nah, jadi kalau UI belum ada di dunia peneliti yang mengambil topik ini. Mungkin kalau kita nanti cukup jalan-jalan dekat di Unhas atau di kampus-kampus di Jawa, memastikan
judul ini belum pernah diteliti. Ya, kalau toh sudah pernah diteliti, harus ditemukan ada kelemahan Sarapan dari dulu, Bang. penelitian ini karena mungkin sudah lampau. Dicari kelemahannya. Jadi boleh saja mirip, tapi tetap dipastikan ada yang berbeda dan ada kelemahan. Ya, itu harus karena ada bagian pada disertasi namanya originalitas penelitian. Materinya itu diperoleh dari hasil membaca disertasi terdahulu. Ya, tadi tidak ada pilihan ya. Kalau mahasiswa di Trisakti di Pancasila itu rata-rata kunjungannya ada yang ke Thailand ya, memastikan tidak ada yang pernah meneliti. Ini banyak, jadi tidak mungkin Bapak berdiam di Tarakan Pak ya, atau di Malinau ya. Nah, itu takutnya nanti Bapak susun pidato ya. Nanti bukan disertasi jadinya ya, jadi pidato panjang ya, pidato panjang ya. Kemarin sore ada bimbingan saya dari Kendari, jaksa ya, dia kepala biro sudah meneliti. Wah, saya bilang ini penelitiannya Bapak seperti Bapak mau pidato ini, pidato panjangnya. Itu tidak jelas hasil penelitiannya ya. Makanya saya bilang tadi ini materi yang praktis sifatnya. Ada kata-kata kunci yang sering saya sampaikan, itu diingat dan untuk jaga-jaga. Ya, mungkin ada yang dihindari, ada yang perlu garis bawahi. Jadi makanya kehadiran ini penting ya. Jangan sampai saya sudah sampaikan ini dihindari, ini diprioritaskan, sehingga pas pada saat ketemu nanti tidak lagi terjadi kekeliruan. Sekali lagi wajib membaca disertasi sebelumnya ya. Nanti diatur oleh ketua kelasnya ya, bagaimana ini bisa bareng berangkat ya. Mungkin ada bantuan dari pemerintah daerah dan sebagainya untuk proses penelusuran literasi namanya ya. Baik, hari ini kita bahas mengenai rumusan masalah. Nanti baca buku saya, itu sudah agak lengkap ya mengenai materi ini. Saya hanya mencoba untuk memberi tekanan-tekanan penting dari praktik-praktik yang ada. Nanti membaca buku, kemudian mohon perhatian, ini pengalaman-pengalaman kita coba ungkap agar kesalahan-kesalahan tidak terulang. Nah teman-teman sekalian, posisi rumusan masalah pada sebuah penelitian itu sangat penting. Dan dia menjadi jantung penelitian. Penelitian dilakukan adalah berangkat dari masalah dan ujungnya memberi solusi terhadap masalah. Harus ada masalah. Kalau nanti penelitian tanpa masalah, itu namanya cari gara-gara ya. Ya, itu namanya Bapak cari gara-gara ya. Ya. Jadi harus ada masalah. Masalahnya, ini masalahnya. Terkadang mahasiswa sudah nulis, oh ini masalah. Ternyata bukan masalah. Ya, ini masalah Pak. Iya, ditulis masalah. Tapi sesungguhnya tidak ada masalahnya. Takutnya yang bermasalah itu Bapak atau Ibu. Kirimlah ya. Ya. Apa yang terjadi? Sering ada pertanyaan. Dan pertanyaan itu kan pilihannya terbatas. Apakah? Mengapakah? Bagaimanakah? Wakil dekan Indonesia. Ya. Tidak mungkin Wakil dekan Bapak di ganti dengan kata mau. Unhas. Tidak ada begitu dalam penelitian Pak. Atau seperti judul lagunya Stinky ya. Mungkinkah? Tidak ada yang begitu.
Jadi setiap masalah itu diawali dengan kata tanya, tetapi isinya belum tentu ada masalah. Dia hanya sebatas bertanya saja. Ya. Bagaimana selanjutnya? Pertama, bagaimana mencari masalah? Bakal ganggu sih Jangan ya. cari-cari masalah Bapak Ibu ya. Nah, itu berat kalau cari-cari masalah ya. Mencari masalah dalam penelitian. Punya aku. Umumnya masalah itu, terutama teman-teman aku. dari non hukum, ya. Makan Masalah dalam penelitian hukum adalah jarak antara dasolen dengan dasain. dasein. Apa yang seharusnya Selisih bukan dasolen apa yang terjadi saat dengan ini. dasain. Itu masalah hukum namanya. Jadi kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi. Demonstrasi itu dijamin konstitusi. Tapi demonstrasi menjara jam tangannya orang yang 11 miliar, itu udah sign namanya Pak ya. Mengangkat macam-macam, tidak ada demo yang membolehkan orang menjara rampok siang hari, nggak ada begitu. Tetapi itu fakta, itu fenomena, ya. Masuk dari sini. Jadi semakin fenomena itu jauh dari yang seharusnya, berarti semakin besar masalahnya. Ya. Ini contoh konklusi aja Pak ya. Kan kita ini mau kuliah jam 8. Tapi kan mundur-mundur sedikit. Berarti kan masalahnya tidak banyak. Tapi kalau ditunda 2 jam, wah itu namanya masalahnya banyak. Ya, kalau hanya 15 menit, ya tetap masalah, tapi sedikit. Di dalam penelitian, semakin problematik itu masalah, atau semakin jauh jarak antara dasolen dengan dasain, berarti semakin penting untuk diteliti. Itu kata kuncinya dulu. Jadi semakin jauh selisih, semakin jauh kesenjangan, itu semakin penting diteliti. Ya. Daerah yang paling kaya di Indonesia adalah Papua. Tetapi daerah yang paling miskin Papua juga. Berarti masalahnya besar. Ya. Bangsa ini religius. Nilai Pancasila, nilai gotong royong. Tapi menurut bahasa Quran, bangsa religius doyan korupsi. Nah, berarti ada yang bermasalah. Ya. Finlandia, negara ateis, nihil korupsinya. Tidak ada haji di sana Pak ya. Tidak ada haji. Tapi Nggak ada haji. korupsi minim. Betul. Nah, untuk Tuhan tidak ada pemecatan haji Pak ya. Jadi aman ya. Coba ada pemecatan Pak Waduh. Gimana di Indonesia ya. Nah, itu ya. Jadi ini banyak problem yang terjadi kesenjangan. Dewan Perwakilan Daerah seleksinya ketat, tetapi kewenangannya lebih rendah daripada DPR. Ya kan? Susah mana DPR dengan DPD? Coba lihat ya. DPD kan pembaginya 5. DPR pembaginya bisa 30 ya. Tentu lebih ketat jadi anggota DPD karena pembaginya minim. Tetapi kewenangannya kenapa lebih sedikit? Nah, itu problem namanya. Ya. Mungkin nanti teman kita dari DPR mengangkat judul seleksi menjadi anggota legislatif. Karena di Indonesia Pak, tidak ada seleksinya. Pernah tidak Pak Ahmad Jufri dengar calon anggota dewan dites dulu membuat perda? Nggak ada Pak ya. Ya. Membuat program bagaimana pengawasan, membuat program, membuat desain anggaran. Ini kan 3 tugas utamanya Pak, legislatif, anggaran, dan pengawasan. Pernah ada seleksi untuk mengetes ini semua ini? Nggak ada. Jadi minim seleksi,
besar kewenangan. Bisa diteliti, bagus sekali Pak di penelitiannya. Rata-rata di Indonesia, semua daerah mau mekar Pak ya. Kan dulu kan Kaltara dari Kaltim dulu. Mekarnya, Bulungan dan sebagainya Pak ya. Nah, nggak apa-apa kalau misalnya naik PAD, pelayanan meningkat, daya saing meningkat, itu berarti sesuai dengan harapan. Tetapi kalau terjadi utang sana sini, ya hanya membayar para pejabat, untuk apa ada pemekaran? Nah, tiba-tiba misalnya ada dari Tarakan membuat judul penggabungan daerah otonom. Wah, itu namanya disertasi baru. Karena orang tulis itu pemekaran dan sudah bosan. Tiba-tiba ada tulisan penggabungan. Nah, ini dia bagus ini. Kira-kira begitu. Izin Prof, Ya, saya ketua presidium pembentukan kota Prof. ya, Kalau kita bicara pemekaran Prof. ya. Jadi Provinsi Kalimantan Utara ini sampai saat ini memang belum beribu kota. Oh, ya. Iya, jadi status kami di provinsi ini masih berkedudukan di kecamatan. Ya, Nah, jadi inilah perjuangan kami untuk bisa memekarkan satu wilayah. Pertimbangannya beda, Prof. ya, Dengan yang tadi masalah utang atau dan segala macam. Tapi menurut saya memang di mana-mana di Indonesia ini, kecuali di Maluku Utara Malut itu sama. ya, Statusnya masih di kelurahan, malah di Malut itu, Prof. Kita sudah di kecamatan. Jadi memang aturannya ini harus dimekarkan. Nah, itulah yang kita perjuangkan sampai saat ini. Nah, Ya. mungkin juga nanti bisa disertasi saya melewati dari situ, mungkin bisa ya, Prof ya. Kalau Ya. kita angkat. Nah, karena ini unik juga, Prof. Di saat keadaan ekonomi kan kita di daerah ini bantuan pusat itu sangat 70%. ya, TKD maupun transfernya itu kita Ya. 30% saja kekuatan di daerah ya. untuk membangun dari PAD-nya, Prof. Ya. Kasih, Prof. Gitu. Ya, memang rata-rata di Aceh itu kan ketergantungannya ke pusat. Karena secara logika Pak Ahmad Jufri ya, ketika daerah mekar, tentu yang mau dibagi lebih bertambah kan? Ya, Baginya kan bertambah dari satu bupati ke dua bupati, dari 30 anggota dewan menjadi 60 anggota dewan. betul, Prof. Ini baru 2 jabatan ini. Nah, logikanya ini ekonomi lesu, dana tidak bertambah, tapi pembagi bertambah. Lalu alasannya kesejahteraan rakyat. Tentu tidak logis. Ya, 10 dibagi 10 beda dengan 10 bagi 50, betul? siap. Sejahtera 10 bagi 10. Nah, makanya pemekaran ini kan terlalu kental aspek politiknya, padahal segala-galanya hitungan angka-angka ekonomi biaya. Iya, Dan sebabnya ada orang melihat pemekaran dari sisi pendekatan ekonomi. Ini biaya ini. betul, Ya, betul. nggak ada gunanya jabatan ditambah apa dan sebagainya, kesejahteraan menurun. Siap. Apa menurun? Ya pembaginya tidak bertambah, pembaginya Ada bertambah. sudah Pak Bupati. Nah, jadi mungkin kalau Bapak ya, kalau mekar ibu kota itu soal biasa. Nah, baik, Prof. Nah, yang tidak biasa itu Bapak lihat dari pendekatan ekonomi. Ya, tidak pantas dimekarkan ini, tidak siap ini secara biaya, tapi mungkin siap secara politik. Hani. Ini banyak terjadi kan di Indonesia, bahwa 80% menurut Mendagri Pak ya, itu gagal. Ini pidato berkali-kali Pak Tito ini menyebut tidak berhasil ini pemekaran. Ini menterinya Pak ya, bukan saya bilang ya. Nah, Iya, betul, memang di luar negeri Pak, tidak ada lagi pemekaran. Sudah matang. Semua gabung karena ini kan kemajuan teknologi dan sebagainya. Ya Wajib. digabung lagi. Nah, kan di peraturan Pak bisa mekar dan gabung. Nah, cuma kan Ya. tidak pernah terjadi. Nah, untuk sebuah disertasi bisa diangkat ini. Ya. Tentu mungkin Bapak kaji bahwa Terus di pikir, mau kemana dia tuh, Indonesia Seng? ternyata dari sekian ratus
daerah Mau yang belajar otonom yang pernah mekar, oh ada ini potensi Mikir, Pak. penggabungan, digabung kembali, boleh saja Pak. Mungkin Izin, Prof. ini tidak berlaku 10 tahun yang akan datang Pak ya, tapi Ya, mungkin Prof. 10 tahun yang akan datang. Siap. Izin, Prof. Ya, Kalau di Kaltara ini, Prof, kita itu pemekarannya berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2012. Jadi dalam undang-undang itu sudah tercantum bahwa Provinsi Kalimantan Utara itu beribu kota di Tanjung Selor. ya, Itu yang kami kejar, Prof. Berdasarkan undang-undang kitab sucinya negara ini kan undang-undang Ya. itu. Nah, tapi tidak terlaksana. Pusat selalu menolak. ya, Nah, karena kalau kita dimekarkan, daerah lain juga menuntut ya, pemekaran yang sama. Ya. Sementara keuangan kita tidak cukup. Ya, sampai sekarang ya begitu terus, Prof. ya, oke. Ya. Ah, Makasih, jadi Prof. Pak Ahmad Pak ya, nanti disertasi itu ah, usahakan tidak merujuk kepada kehendak undang-undang. Ya. Nah, kalau Oh, begitu, Pak. standarnya undang-undang itu sama dengan skripsi jadinya. Ya, izin Prof. Jadi kita Hah? boleh saja mengatakan oh ini undang-undang sudah tidak cocok ini. Kalau kelas 1, Jadi disertasi itu Pak tidak Boleh, harus Pak. sama dengan perintah undang-undang. ngapain juga bawa si Tidak Hani ke harus dalam sama. sana? Jadi Ya. pemikiran kita itu menganggap undang-undang sudah tidak Berapa juga bisa lagi selisihnya? digunakan. Ah, itu disertasi. Makanya nanti juru disertasi itu hindari ada kata undang-undang. Ya. Ya, jadi dibutuhkan konsep. Konsep itu lebih tinggi dari teori. Teori itu lebih tinggi dari norma. Ah, kita jangan bicara norma, bicara konsep. Makanya penggabungan itu konsep. Ya, jadi misalnya tentang ibu kotanya di Tanjung Selor itu juga pernah terjadi di berbagai tempat di Indonesia. Itu jalan keluarnya jalan keluar politik, bukan jalan keluar hukum biasanya. Baik, Prof. Kita kan Izin, begitu. Prof. Izin Prof. Ya, Ya, dari Malinau Pak. PMP Pak. ya, Ya, izin Prof. Kebetulan saat ini saya bupati Prof. ya, Jadi saya bupati di Kabupaten Malinau. Jadi Malinau. mengikuti proses pemekaran ini sejak KNPI dulu. Artinya terlibat dalam perjuangan Kaltara ini. oke, Jika kita melihat semangat otonomi daerah itu kan memberikan kewenangan ke daerah, Prof. ya, 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 tetapi dalam realita dan faktanya ada dua hal yang perlu saya sampaikan di sini, Prof. Yang pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Jupri, bahwa sebenarnya kita tidak perlu meminta ya, otonomi terhadap ibu kota ini karena itu ya, betul, amanat undang-undang. ya, Ya, jadi negara sudah menegaskan itu, tetapi negara tidak memenuhi itu. Nah, otonomi terhadap beberapa DOB baru itu kan proses yang bukan diperintahkan undang-undang, tapi diberi ruang oleh undang-undang. Betul, betul. Itu yang mungkin terpisah dalam persoalan ini. Nah, kewajiban negara saja tidak dia penuhi, Prof. Ya. Jadi kewajiban amanat undang-undang itu tidak dipenuhi oleh negara ini. ya, Nah, sehingga kita selalu mengatakan kepada pemerintah yang memang kewajiban itu harus dipenuhi karena itu amanat undang-undang. bonusnya. Kalau apa Tetapi pemekaran Setuju, Pak. berbeda. Yang diminta itu ada VIP. proses, ada dua ruang yang memang harus kita pertimbangkan, kita kaji dengan baik. Saya setuju, Prof. Kalau pemekaran Anggaplah 5 itu malam. tidak memberi dampak Anggaplah 5 kepada hari, Bah. percepatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat, kita perlu evaluasi. Saya setuju untuk digabungkan. Mak Aci Hani. Karena itu akan menjadi beban negara ini. Karena pemekaran itu prinsip utamanya kan percepatan pelayanan Jempol, dan kesejahteraan rakyat. Nah, semangat itu juga yang saya pikir ini perlu kadang-kadang Yalah. data yang Nanti digunakan bapaknya oleh kementerian, pemerintah kita, Prof. pergi minta nasi. Itu selalu tidak sama. Harusnya kan dilihat situasi daerah kan kampus-kampus luar biasa kita bisa dilakukan kajian akademisi yang komprehensif terhadap pemekaran itu. Misalnya di tempat saya, Prof. Kita ini berada di perbatasan, Prof. Wilayah kita 53% dari Kalimantan Utara, Prof. Dan lebih besar dari Provinsi Jawa Barat. Dan Ini kecil maksud saya ini hanya Malinau Pak ya?
Iya Pak, Malino Pak. Jadi 42.000 kilometer persegi Pak, Prof. Jadi saya lebih besar ya dari 4 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Utara. Lebih besar dari Provinsi Jawa Barat, Prof. Iya, 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 iya. Wilayah saya hanya 7, 8, 8% 9, yang 10 bisa jam saya 10 kelola. tank. Iya, iya, iya. 90 sekian Kontraksi persen pusat, dalam kawasan puncaknya. hutan lindung, Prof. Nah, sehingga APBD saya Dia bilang, besar, tetapi jarak wilayah tempuh yang harus saya kelola ini luar biasa. Jadi dengan seorang bupati tidak mungkin mampu Makan dulu. menyelesaikan Ya, ya, ya. masalah Pagi ini. kesejahteraan ini, Prof. Nah, mungkin ini, Prof, saya akan Buatan dulu aja untuk dia. tertarik dengan apa yang Prof katakan No, no, tadi. no, sana. Jika pemekaran itu dianggap gagal, selayaknya segera dilakukan otonomi. Nah, otonomi penggabungan dan Ya. otonomi ya pemekaran baru. Oke. Mungkin demikian, Prof. Ya, Terima kasih. ya tentu Pak WMP sebagai orang yang tahu di lapangan Pak ya. Iya. Jadi sebenarnya topik itu boleh saja diangkat dari problem di masing-masing lembaga. Tidak masalah Pak. Jaksa ngangkat apa problem kejaksaan? Kan selama ini kan saja jaksa Pak. Ya. Kerja menurut perintah undang-undang. Bahwa perintah undang-undang sudah ketinggalan, bisa diperbaiki. Misalnya begini Pak. Adakah masa waktu antara proses bolak-balik polisi dengan jaksa? Tidak ada waktunya Pak. Tidak ada Pak. Tiba-tiba ada disertasi mengatakan konsep pengaturan waktu. Tidak boleh bolak-balik ini Pak. Merugikan ini. Mana bisa melanggar HAM. Contoh Pak, toh, jaksa yang membuat topik. Ya. Nah, kalau tadi, ini menarik sebenarnya Pak. Tentu banyak problem. Problem pertama, mungkin selama ini kan pemekaran itu kan banyak lihat dari berbagai kepentingan Pak ya. Nah, tiba-tiba teman mau lihat pemekaran dari sisi pendekatan keuangan. Itu boleh saja. Ataukah politik hukum penetapan ibu kota pemekaran. Kan tadi permasalahan tidak pindah-pindah Pak toh. Jadi diangkat judul politik hukum penetapan ibu kota daerah pemekaran. Nah, nanti sambil jalan tentu Bapak wawancarai pemegang kebijakan. Kenapa nggak pindah? Dulu pernah ada kasusnya di Lubuk Banggai. Nggak pindah-pindah lalu dibikinkan daerah otonom baru. Bertengkar terus Pak, nggak ada habisnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi bagus ini Pak. Sehingga kampus juga mendapat input dari mahasiswa mengenai bagaimana undang-undang itu diimplementasikan. Ya, kan ini kan biasa undang-undang standar Jakarta Pak. Ya. Ya, lalu ternyata beda standarnya di bawah. Tadi Bapak katakan Malinau, luas wilayah. Berarti sama dengan Papua kalau begitu Pak. Papua itu dimekarkan karena pertimbangan wilayah. Ada mungkin daerah dimekarkan karena pertimbangan daya saing. Pertimbangan meningkat kesejahteraan. Kalau ini ya tentu pertimbangan luas wilayah, pelayanan yang akan Dan perbatasan, Pak. Perbatasan. Oh ya ya. Kebetulan saya perbatasan, Pak, Prof. Kalau begitu Pak, kalau ada yang mau gagas ini nilai tambahnya. Ya. Nah, jadi memasukkan di judul itu, seperti saya katakan beberapa hari pertama itu, frasa perbatasan. Ya. Ya. Ini contoh, Prof. Ya. Izin, Prof. Ini contoh kita saat ini, Prof. Ini saya bicara real di situasi perbatasan, Prof. Kita membangun PLBN, Prof. Yang kemarin publikasi rilis luar biasa oleh pemerintah kita, Bapak Presiden. Ya. Tapi sayangnya, Prof, PLBN ini beberapa tidak berfungsi secara maksimal, Prof. Ya. Ya. Pertama, dia jauh, ya cukup jauh dari pemukiman masyarakat. Yang kedua, Prof, dia sangat jauh jaraknya ke batas perbatasan. Ya. Nah, padahal PLBN ini kan kita tahu bahwa tujuannya untuk memberi ruang perdagangan ekonomi yang berada di daerah perbatasan. Tapi sampai saat ini faktanya itu tidak maksimal di tempat kita. Ya, karena persoalan aksesnya, luasan
wilayahnya, terutama mohon maaf Prof, ya selalu ya digunakan kata anggaran terlalu besar. Ya kalau kita berhitung dengan jumlah penduduk, pastilah kami jauh dari saudara-saudara kita yang penduduknya padat. Ya. Tetapi mereka juga masyarakat manusia Indonesia yang perlu sentuhan. Dan sangat seksi, mereka berada di keperbatasan. Jika misalnya ada slogan yang sering muncul di masyarakat kita, di dadaku Garuda, di perutku Malaysia. Ya, ya, ya. Ya, persoalannya sentuhan pembangunan untuk mereka tidak mudah kalau itu hanya dikerjakan oleh pemerintah daerah. Nah, oleh sebab itu pengalaman kita, Prof, di Malinau ini, ya, di Kalimantan Utara, pemekaran ini memberi jawaban, Prof. Ya, memberi jawaban terhadap persoalan-persoalan ya, yang selama ini terjadi menurunnya ya, rasa persatuan kita terhadap bangsa ini. Ya. Nah, ini yang paling penting hari ini, ya otonomi ini dilihat, ya harus dilihat secara bijak, ya, bahwa ada persoalan pemekaran yang mungkin hanya keinginan elit bagi-bagi kekuasaan. Ya. Ya, saya setuju itu, Prof. Ya. Tetapi Oke. ada juga yang memang berhubungan dengan pelayanan. Ya. Nah, ini yang saya katakan ini harus dikaji, dipilahkan. Yang mana yang benar-benar bicara tentang kehormatan bangsa, ini yang harus kita moratorium kembali. Jadi jangan pukul rata. Jadi kalau hanya bagi-bagi kekuasaan, akhirnya nanti bagi-bagi kue, ya saya pikir Republik ini rakyat sudah jenuh dengan ini. Tapi rakyat butuh hari ini adalah sebuah sistem yang benar-benar cepat dan melayani mereka. Ya. Terima kasih, Prof. Pak WMP, saya ini lalu terinspirasi Pak ya, mendesain sebuah judul bagus ini. Ya. Politik hukum pemekaran daerah berbasis kearifan lokal dan wilayah perbatasan. Sudah masuk ini Pak. Ya, Ini pasti belum ada yang pernah teliti ini. siap, Prof. Ya, jadi politik hukum ya tetap Pak ya, karena ini kan kebijakan Ya. dari saat ini. Pemekaran Ya, berbasis kearifan lokal dan wilayah perbatasan. Tadi Bapak sebut Pak ya, jadi Ya. standar-standar kan tidak sama ini. ya, Wilayah luas, penduduk kurang, tentu tidak sama dengan wilayah sempit, penduduk banyak Pak. betul. Ya, bagus ini. Jadi judulnya Pak, kalau ada yang mau tulis ini bagus. Politik hukum pemekaran berbasis kearifan lokal dan wilayah perbatasan. Mungkin yang paling kuat nanti menjadi sebuah gagasan baru adalah perbatasan. Ya. Ya, perbatasan Pak ya, apalagi ke perbatasan negara ini. Ini bisa Pak ini. Jadi selama ini kan pemekaran pertimbangan politik Pak ya, yang lebih menonjol ya. Ya, Sekarang ini ada pertimbangan dua yang masuk Pak, kearifan dan perbatasan. perbatasan. Itu kuat nanti melahirkan temuan baru atau novelty sebagai mahkota dari disertasi. Ya. Jadi kita belum baca Pak, kita belum teliti. Saya lengkap ini, Prof. Termasuk pedalaman, Prof. Ya, jadi ini Jadi dalam tiga. riset Pak, riset disertasi Dapat sudah judulnya. itu sudah mulai ya, kalau dalam bahasa Ramadan itu Pak sudah mulai nampak hilalnya Pak. Hilal sudah kelihatan, apanya kelihatan, desain temuannya. Jadi sebelum mendesain proposalnya sudah bisa dirancang apa temuannya di ujung. Jadi kalau ada sebuah disertasi, ada gambaran di ujung, ada novelty-nya, itu luar biasa. Aja terarah itu risetnya. Tinggal nanti mencocokkan data-data yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi ini bagus Pak ya. Jadi kalau saya di sini adalah, saya ulangi saja, politik hukum pemekaran daerah berbasis kearifan lokal dan wilayah perbatasan. Sudah itu aja. Perbatasan. Perbatasan yang pasti menonjol. Ya. Ya, oke. Kenapa? Kita lanjutkan Pak ya. Kontraksi kah? Ya, Saya Prof. kira itu Pak, sangat bisa ini. Kalau saya sangat bisa. Kebetulan kami juga nanti di tim
Bagaimana? tim Lihat perut adek tuh penentuan nih. judul. Jadi kalau Pertama ada tuh judul ada adek masuk, tuh. ah, kalau itu berkembang di diskusi, saya bisa nanti merekomendasi. Karena kami di tim ini ada 5 orang tim menentukan judul disertasi. Kalau diskusi begini kan kelihatan, Pak, oh ini sudah bagus ini. Ketika nanti Bapak sampaikan di forum, kami bisa merekomendasi. Bahwa ini kami sudah diskusikan di metode penelitian, tinggal ditentukan siapa tim pembimbing. Ya, ini bagus Pak ya. Ya, Supaya nanti memudahkan teman-teman ini mengusulkan judul dan bisa berpotensi diterima. Baik. Jadi tadi ya, ini masalah muncul dari fenomena. Ya, apakah bagaimana implementasi aturan yang terkadang tidak sesuai dengan yang diharapkan? Ya, kemudian bagaimana putusan-putusan itu juga tidak berjalan? Bagaimana prakteknya? Ini tadi kebijakan Pak ya. Ya. Jadi politik hukum ini Pak bisa juga diganti kebijakan. Jadi nanti yang mana kira-kira kuat, kebijakan pemekaran atau politik hukum pemekaran. Ya. Tapi bagus Pak ya, sangat bagus ya. Kita diteruskan ini. Nah, ini pentingnya rumusan masalah. Rumusan masalah itu harus dari depan. Judul boleh di belakang. Jadi judul itu boleh di depan, boleh di belakang. Tetapi rumusan masalah harus dari depan. Ini pintu masuk. Ya. Ini pintu masuk. Nanti mungkin di dalam kuliah tatap muka, ini yang kita akan fokuskan ini. Bagaimana mendesain sebuah problem itu untuk naik level menjadi masalah. Ya. Makanya rumusan masalah sebagai jantung itu terkait dengan seluruh bagian-bagian pada disertasi. Pertama tentu judul, Pak. Judul yang bagus mengakomodasi seluruh materi di dalam disertasi. Ya. Karena terkadang ada judul itu hanya mengakomodasi satu rumusan masalah. Judulnya mirip dengan salah satu rumusan masalah. Padahal rumusan masalah, judul yang bagus mencerminkan ketiga rumusan masalah. Yang berikutnya, rumusan masalah itu tercermin di latar belakang. Pentingkah ini masalah? Memang Pak, tidak semua masalah diteliti. Ada masalah mungkin cukup dengan pidatonya Pak Bupati, udah selesai, nggak usah diteliti. Ya mungkin menghadap sama Bupati, oh udah selesai masalahnya Pak, nggak usah diteliti. Nah, masalah yang lanjut penelitian dibagi 3. Masalah level S1, masalah level S2, masalah level S3. Ini yang tertinggi. Biasanya masalah level S3 adalah masalahnya besar, terus-menerus terjadi, tetapi solusinya masih minim. Atau solusinya belum optimal. Itu bisa diteliti. Ya. Tadi saya sebut daerah kaya, penduduknya miskin. Itu masalah. Ya. Jadi kalau ada problem-problem besar tetapi masih minim solusi, itu yang diteliti. Tadi Bapak sudah sebut, wilayah luas, penduduk kurang, tentu pelayanan mesti ditingkatkan. Caranya dengan pemekaran. Apalagi nanti masuk perbandingan dengan negara dalam kawasan lagi, Prof. Dalam kawasan lagi saya. Kawasan Pak ya. Ya, paru-paru dunia, Pak. Oh iya. Hutan Apalagi lindung. nanti dibandingkan dengan tetangga Pak. Ya. Kan begitu, itu bisa memperkuat Pak. Jadi ada konsep ideal kebijakan pemekaran. Akhirnya nanti Bapak rekomendasinya, oh ini ada unsur baru yang masuk. Unsur baru.
Mungkin di undang-undang ini mungkin pertimbangannya 7, Bapak tambah satu saja unsur, itu sudah memenuhi standar disertasi. Ada nilai kebaruan. Ya. Kemudian nanti kita bahas bahwa kalau rumusan masalahnya tepat didesain dari awal, berarti kita akan mudah mencari teori-teori yang diperlukan. Hanya pemekaran tadi Pak ya, tentu teori negara hukum. Ya, teori tanggung jawab pemerintah. Karena Bapak ambil dari bawah, tentu ada teori partisipasi. Karena mau mendesain yang ideal, ada pendekatan komparatif. Jadi teori ini diperlukan untuk membackup masalah, bukan aturan. Jadi undang-undang itu posisinya untuk disertasi bukan yang utama. Dia paling belakang dia. Yang paling di depan adalah konsep-konsep baru yang didukung teori-teori baru yang didukung oleh studi perbandingan. Undang-undang itu pelengkap di belakang. Undang-undang pun nanti yang dirujuk bukan dilihat apa yang sudah ditetapkan, tetapi cari naskah akademik. Aku cuma nawarkan kamu. Naskah akademiknya itulah yang menjadi pembeda membaca undang-undang di S1 dan di S3. Nah, kalau S1 lihat pasal, kalau S3 di belakang pasal. Siapa di belakang pasal? Naskah akademik. Apalagi kalau dapat lagi risalahnya di DPR. Apalagi dapat ada pasal yang digugat yang ada kaitan dengan materi disertasi. Ditambah lagi di MK. Jadi luas Pak ya. Naskah akademik, risalah pembahasannya di Dewan, undang-undangnya sendiri, dan gimana pertimbangan MK. 4 sumbernya. Kalau S1 satu saja Pak. Bahasa undang-undangnya pasal berapa, ayat berapa, sampai di situ saja. Tetapi disertasi panjang. Ya, semakin banyak sumbernya, semakin pertimbangan-pertimbangan itu luas kajiannya, banyak sumbernya. Kira-kira begitu. Ya, sampai kepada kesimpulan. Ya. Nanti ini saya tinggal saja. Ini saya sisakan nanti untuk pembahasan di kuliah tatap muka. Karena kita mau lihat langsung ini, ya diskusi-diskusi kecil, Bapak Ibu coret-coret, kami lihat, ini perlu sedikit diperbaiki. Ini kan tidak bisa kalau lewat Zoom ini. Ya, ini yang dijaga-jaga saja teman-teman ya. Terkadang rumusan masalah itu hanya sebatas membuat pertanyaan. Dan pertanyaannya itu sudah pakem ya. Pertama biasa menanyakan misalnya begini. Tadi ya, kebijakan pemekaran. Rumusan masalah 1, bagaimanakah hakikat pemekaran? Ditanya mahasiswanya, apa yang Anda maksud dengan hakikat? Dia bilang, pokoknya hakikat Pak. Ya apa maksudnya? Ini namanya mempertanyakan hakikat, tidak ngerti hakikat. Apalagi Pak, tidak ada masalah dengan hakikat. Apa dipertanyakan? Ya, sering ditanya, bagaimana pengaturan tentang pemekaran? Ditanya, apa problemnya dengan pengaturan? Lengkap aturannya? Lengkap. Ada konflik? Tidak ada. Ada kekaburan? Terang benderang. Lalu apa masalahnya? Di sini pentingnya namanya ada isu. Kalau pengaturan mau dipersoalkan, pastikan biasanya 3 hal. Tidak ada aturannya, tidak lengkap aturannya, atau konflik aturannya, baru boleh mempertanyakan bagaimana pengaturan. Itu contoh-contoh. Nantinya waktu ditarakan ini
kita akan mencoba latihan mendesain sebuah Apa? rumusan masalah yang betul-betul pertama Apa yang panas? bisa diteliti, yang kedua Nyam-nyam dulu sama nenek. menunjukkan konsep, di backup oleh teori-teori yang relevan, jelas metode yang akan digunakan. Karena nanti pilihannya normatif semua atau dilengkapi dengan empirik. Karena sebagian besar teman-teman ini bukan dari kalangan pengajar, biasanya hindari ketiga rumusan masalahnya normatif. Nah, seperti tadi Pak Wimpi kan, dia akan mendesain konsep ideal pemekaran. Tentu lebih banyak data lapangan. Nah, data lapangan ini ada angka-angka, ada wawancara, dan seterusnya. Ini namanya empirik. Jadi biasanya praktisi itu cenderung rumusan masalahnya yang 3 tadi, satu saja normatif, yang 2-nya empirik. Bahkan sering saya bercanda, mungkin nanti Pak Ahmad Jufri penelitiannya, oh saya penelitian Pak sampai di ujung pulau ini. Kalau Bapak tidak percaya, saya bisa bawa ke ujung pulau. Ya tentu tidak ada gini-ginian Pak Tok mau dibawa pengujinya ke sana. Tapi caranya Bapak meyakinkan ini, meskipun mungkin Pak Ahmad tidak pernah ke sana juga. Ya toh, tapi dia cuma tahu oh di sana ada ini. Jadi empirik itu penelitinya yang tahu banyak dibanding pengujinya. Nah, kalau normatif pengujinya yang kuasai dibanding peneliti. Nah, kira-kira begitu Pak ya. Itu kelebihannya empirik karena ada data lapangan Pak. Yang Bapak kuasai betul, ada di kantor dan sebagainya. Nah, jadi kalau saya mengusulkan rumusan masalahnya nanti jangan ketiga-tiganya normatif. Jangan ketiga-tiganya. Tidak bisa juga tiga-tiganya empirik. Kalau ketiga-tiganya empirik, itu namanya disertasi ilmu sosial. Bukan lagi disertasi hukum. Ya, oke. Jadi, menunjukkan teorinya, menunjukkan metodenya, menunjukkan pendekatannya. Jadi, nanti baru lihat rumusan masalah. Sudah kita bisa arahkan apa teori pendukungnya, apa asas-asasnya, apa dukungan perundang-undangannya, metode apa yang dipakai, pendekatan apa yang dipakai. Yang hebat itu juga bisa mengira-ngira, mendesain mengenai kebaruan disertasi ini. Nah, tadi saya katakan seperti Pak Ahmad dengan Pak Wimpi tadi diskusi ini, bahwa pertimbangan perbatasan itu menjadi potensi besar melahirkan kebaruan. Ya, jadi bisa ditebak. Kan biasanya Bapak Ibu, novelty atau kebaruan itu nanti muncul ketika di ujian promosi. Ditanya pengujinya, apa temuan baru disertasi Anda ini? Orang cuma jawab kesimpulan Pak. Menurut saya itu tidak tepat. Nah, yang kita akan desain ini adalah memastikan temuan itu didesain sebelum melakukan penelitian. Mungkin banyak orang yang belum sepakat ini ya, bahwa kok bisa didesain temuan baru. Terus terang saja, materi ini yang selalu saya diminta bawakan di beberapa S3 hukum di Indonesia. Mulai dari Medan, Padang, Palembang, Lampung. Ya, hanya ini saya sampaikan Pak. Kok bisa? Iya bisa. Ya, di Jakarta, di Trisakti di Semarang, Sumber Indonesia Timur. Ini materinya Pak. Kan ini kan metolismenya sama saja di S1, S2 Bapak Ibu ya.
Tapi orang yang kesulitannya itu di temuan baru. Dia mengatakan temuan baru, ternyata sudah lama ditemukan ini. Cuma Bapak yang baru baca. Kalau begitu nanti Ibu ya. Nah itulah perlunya bagaimana mendesain menuju betul-betul temuan yang betul-betul baru. Nah, tadi ini bagus prospeknya. Ya. Ini contoh saja Pak ya. Kemarin ada di Tenggarek kecurangan misalnya ya. Tentu nanti panjang juga urusannya. Dan pasti ada hal baru. Misalnya ada aktor baru yang ditemukan. Ya. Ini penegasan saja. Dan kita akan coba nanti bahwa rumusan masalah itu harus ada kesenjangan. Dari mana dapat kesenjangan? Gap. Itu tadi Bapak ya. Jadi praktisi menemukan, oh ini tidak benar ini. Lain perintah undang-undang, lain juga di lapangan. Oh itu yang bagus Pak. Nah, karena dalam penelitian itu dibatasi, ya tidak sama kalau Pak Wimpi pidato. Kalau pidato di hadapan rakyat, semua masalah diangkat Pak ya. Ini namanya bupati Pak toh. Tidak boleh ada lewat ini masalah Pak ya. Ya, mungkin masalah mulai dari stafnya Bapak yang kawin lagi, yang sakit. Oh dia angkat semua Pak. Tadi kan cuma sedikit-sedikit. Yang penting terangkum semua masalah. Nah, nanti ada namanya penajaman isu. Dibatasi 3. Kalau banyak penyebabnya, berarti bagus. Kalau sebab problem melahirkan banyak sebab-sebab timbulnya masalah, berarti itu penting diteliti. Nah, tugas kita adalah di antara sekian banyak sebab-sebab masalah, kita hanya butuh 3 sebab. Terus yang lain, kasih orang lain. Itu namanya etika dalam penelitian. Jadi boleh saja penelitian bersama. Satu politiknya, satu kebijakannya, satu masyarakatnya, boleh seperti itu. Ya. Tadi sudah sebut, memastikan ada teori. Saya sering mengatakan, nanti kita uji dalam pertemuannya, kata-kata kunci di rumusan masalah itu menunjukkan teori yang digunakan. Misalnya, bagaimanakah tanggung jawab pemerintah pusat? Tadi Bapak sebut-sebut semua ya. Tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi isunya mengenai lemahnya tanggung jawab atau konflik tanggung jawab. Nanti backupnya teori-teori tanggung jawab. Yang mana? Temuannya adalah menggagas Sudah sampai di tentang tanggung jawab pemerintah yang baru. Kira-kira begitu. Ya. Ini nanti contoh Pak ya, latihan kita ya. Bahwa jangan sampai ada rumusan masalah, misalnya begini Bapak Ibu ya. Bapak cerita pengawasan. Waktu dibuka latar belakang masalah, kok tidak pernah muncul kata-kata pengawasan. Tiba-tiba ada di rumusan masalah. Ya. Ini kata anak muda dulu Pak ya. Katanya Pak, lain yang dipacari, lain juga yang dikawini. Kira begitu Pak MP ya. Jadi pacaran di kota, kawin di kampung Pak. Jadi pacaran di kota ini latar belakang. Kawin di kampung ini rumusan masalah, enggak nyambung ini Pak. Harus nyambung latar belakang dengan rumusan masalah. Ini sering terjadi. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja? Apa tenaga kerja honorer Pak ya? Apa saya sekarang Pak ya? Di latar belakang tidak ada disinggung tenaga kerja honorer Pak. Kenapa tiba-tiba muncul masalah? Nah, itu sering terjadi. Ya. Jadi ini nanti akan kita coba latih ya, bagaimana latar belakang itu betul-betul menjadi pintu masuk
membackup masalah. Ya, sehingga kata-kata kunci di setiap rumusan masalah itu harus terlihat dengan jelas di latar belakang. Ya. Ini Pak terakhir ya. Ini sederhananya saja, mungkin untuk mempersiapkan diri sebelum pertemuan tatap muka. Tadi disebut contoh fenomena. Ada problemnya. Nah sekarang, mungkin semua teman-teman ini yang sudah punya topik ya, tolong ya dari sekarang itu menjadi bahan diskusi kita. Judul-judul atau rencana topik disertasi tentu berangkat dari masalah. Setiap masalah ada sebabnya. Ada sebab. Ada sebab, ada akibat. Ya. Presiden mengganti menteri, reshuffle ya, itu mengatasi akibat. Mengatasi akibat. Tapi belum tentu mengatasi sebab. Dokter kasih obat mengatasi akibat, tetapi belum tentu mengatasi sebabnya. Jadi mungkin mulai sekarang sampai pertemuan yang akan datang, topik-topik yang sudah siap, bukan judul Pak ya, topik saja, atau problem-problem yang akan diteliti, dicari dulu sebab-sebab terjadinya. Ya, misalnya pemekaran yang tidak selesai Pak ya, apa sebabnya? Ya, pemerintah tidak konsisten. Antara lain Pak ya, lemahnya pengawasan DPR. Ya, kemudian konflik di masyarakat. Ada yang mau bertahan, ada minta di sana. Konflik namanya. Semakin banyak sebabnya, saya ulangi, semakin banyak sebabnya, lebih dari 3, itu berarti penting diteliti. Daftar sebab mungkin 9 Pak ya. Di ujung, kita butuh 3 saja. Nah, bagaimana mendorong yang 9 sebab ini menjadi 3 sebab? Itulah perlunya ada evaluasi. Misalnya, apakah sebab-sebab itu terkait dengan masalah hukum atau bukan? Gaya hidup hedonis, salah satu penyebab korupsi misalnya, memang penyebab Pak, tapi itu kurang terkait dengan persoalan hukum. Itu cukup yang teliti orang sospol, jangan orang hukum yang teliti. Ya, dia penyebab, tetapi bukan terkait langsung dengan hukum. Dikeluarkan Pak. Wah ini bukan sebab hukum ini, tapi sebab timbulnya kejadian, iya. Ya. Saya ingin beri contoh konkret barangkali Pak ya. Ketika banjir terjadi di Jakarta, banjir besar Pak ya, naik genangan berhari-hari, pemerintah ibu kota menangani akibatnya Pak. Menyiapkan tenda-tenda, menyiapkan dapur umum, memperbaiki selokan. Lalu muncul pertanyaan, di mana sebenarnya penyebab timbulnya banjir di Jakarta? Ternyata bukan di Jakarta, tapi di Bogor. Ketika terjadi perubahan fungsi, ya, dari daerah serapan menjadi daerah beton, dan turun air hujan, berdharma wisata ke Jakarta. Ini 2. Mau tangani akibat atau tangani sebab. Disertasi boleh dua-duanya. Tetapi yang penting sebab. Jadi sebab terjadinya banjir di Jakarta, ternyata di Bogor. Jadi tangani di Bogor. Jadi begitu nanti mendesain disertasi. Cari sebab-sebab terjadinya. Ya, kalau panjang daftarnya, berarti bagus. Tinggal kita menyeleksi dari sebab-sebab itu menuju 3. Yang pertama misalnya nanti
Di antara tiga sebab-sebab ini, adakah sebab yang tidak ada teori yang mendukung? Ya, mungkin ada sebab, Pak, susah dapat teorinya. Buang. Buanglah sebab-sebab yang minim teorinya. Ya, baru melangkah lagi. Masih ada yang tinggal. Misalnya 7 sebab. Pertanyaan berikutnya, di antara 7 sebab yang tinggal ini, mana yang belum pernah diteliti? Prioritaskan yang belum. Ya, saya tadi perbatasan kan belum ada yang teliti. Ambil itu. Berikutnya, ada sudah pernah diteliti tetapi menggunakan aturan yang lama. Menggunakan aturan lama, teori lama, pendekatan yang lama. Boleh dipakai yang lama, tetapi pastikan ada yang baru disiapkan. Akhirnya, dari tadi 9 sebab awalnya, lalu kita seleksi tinggal 3 sebab. Akhirnya, 3 sebab ini layak diteliti, belum pernah diteliti. Kalau diteliti masih banyak kelemahan, kuat dukungan teorinya. Itulah awal mendesain disertasi yang bagus. Jadi ada langkah-langkah seperti itu, Pak, ya. Ya. Ya, ini perlu kami terangkan secara tatap muka semua, Pak, ya. Ya. Ya, memang bahasan rumusan masalah materi yang paling ringkas, tetapi pengaruhnya sangat besar. Ya, sangat besar. Kami tidak bermaksud untuk menyampaikan secara keseluruhan, Pak, karena ini butuh nanti praktik, ya. Baik. Jadi sebelum kita tutup, pertama, Bapak Ibu silakan siapkan topiknya. Tidak perlu judul dulu, Pak, ya. Topik saja. Kemudian apa problem dari topik itu? Sekarang kita butuh sebab-sebab terjadinya masalah. Sebab-sebab terjadinya masalah. Standarnya adalah sebab-sebab itu usahakan lebih dari 3. Kenapa ditekankan lebih dari 3? Ya, kalau 3 saja itu tidak layak untuk diteliti. Karena kita butuh 3 rumusan masalah. Jadi sebaiknya lebih dari 3 sebab untuk kita seleksi, ujungnya sisa 3 rumusan masalah. Ya, kira-kira begitu penjelasan mengenai rumusan masalah sebagai jantung penelitian dan yang akan kita praktekkan dalam pertemuan tatap muka. Sehingga betul-betul masalah itu sudah tersedia dengan baik sebelum ada penelitian. Jangan sampai masalahnya tidak jelas, Bapak Ibu meneliti. Akhirnya tidak nyambung antara data dengan masalah. Kira-kira begitu, ya? Ya. Itu PR kita ya untuk 6 minggu ke depannya. Jadi masih silakan mencari data-data yang relevan yang bisa memperkuat rencana penelitian disertasi. Masih ada yang perlu didiskusikan? Silakan. Ya, yang lain tadi Pak Herman dengan Pak WMP sudah, ya. Sudah jelas sekali ini Pak WMP kelihatannya arah disertasinya, ya. Oke. Ya. Ada yang mau didiskusikan? Ini Pak Domingus dari kedokteran, Bapak? Izin Prof, iya Prof. Dokter, ya? Di rumah sakit.
S1, S2 dokter, tidak ada latar S1 belakang hukum. kedokteran umum, S2 manajemen rumah sakit. Manajemen, Rumah sakit. oke. Masih rencana ke kesehatan Pak ya? Iya, siap Prof. Ada juga saya bimbing langsungnya dokter ya, S1, S2-nya dokter juga ya. Ini perbandingan saja. Dia bahas mengenai monoloyalitas Pak ya, apa ya? Monoloyalitas ya. Praktek dokteran ya. Dia maunya Ya. dokter itu dia praktek di mana-mana ya. Ya. Ya, berat juga karena itu melawan kebijakannya, saya bilang nggak apa-apa, tambah melawan tambah bagus ya. Ya, dia tulis monoloyalitas ya. Kemudian ada juga dokter, dia ahli pernapasan anak ya. Tapi disertasinya itu tentang apa? Telemedicine apa Telemedicine. Nah, itu yang diangkat Telemedicine. ya. Ya, itu contoh aja Pak ya. Ya. Jadi jangan terlalu jauh dari bidangnya Pak Domingus, lalu lihat dari perspektif hukumnya terhadap Ya. praktek kesehatan yang misalnya masih bermasalah besar. Ya, oke. Ya. Jadi jangan juga terlalu kencang langsung Pak disertasi hukum yang agak ribet ya, misalnya norma itu namanya bunuh diri Pak ya. Ya, siap, Pak. Tetap masalah kesehatan diangkat. Ya, misalnya tanggung jawab rumah sakit, kewenangan rumah sakit seperti itu Pak ya. Oke. Ya, siap, Prof. Masih ada lagi? Ini Pak Wira baru kok kelihatan ya. Pak Wira. Ini hadir 16 orang ya. Kota kelas berapa mahasiswanya, maaf? Ada 16 Prof. Oh, hadir semua ya? Hadir semua Pak Prof. Oh ya, ini namanya kabar bagus ya. Hadir semua ya. Ya. Oke. Hadir semua. Ya. Nanti siapa tadi yang akan belum ada daftarnya? Pak Kistaya ya? Pak Kistaya ya. Nanti kita koordinasi dengan pihak TU-nya UBT Pak. Oh ya. Oh, enggak, langsung ke pengelola di Hasanuddin Bu ya? Oh siap Pak. Ya, nanti dikabari saja Bu bagian ininya kenapa namanya enggak masuk ya. Oh ya siap Pak. Kistaya tidak usah khawatir Pak Kistaya ya. Tiba-tiba habis ini Bapak langsung mundur ya. Karena tidak ada nama ya. 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 Kalau sudah tidak, saya berharap ini rumusan masalah tidak usah terlalu menjadi beban Bapak Ibu ya. Kita akan praktekkan. Nah, memang mudah-mudahan buku saya segera dapat dikirim ke Bapak Ibu untuk baca-baca. Lalu latihan cari sebab, baru kita nanti pertemuannya. Itu nanti pertemuannya di mana Pak? Di Tarakan ya? Tarakan Prof. Tarakan Pak Prof. Oh, Bapak Ibu yang ketarakan semua ya? Iya. Siap. Oke, baik. Saya kira sudah Izin, cukup. Prof. Ya, Sebelum ditutup, Prof. ya, ya. Saya masih belum jelas tentang disertasi tidak merujuk ke undang-undang, tapi lebih pada konsep lebih tinggi dari kedudukannya Ya, oke. daripada norma. Nah itu saya tadi belum jelas, Prof. Ya, Saya diulang ya. sedikit, Prof, sebelum ditutup ya. Sudah dikasih. Tidak boleh disertasi itu Pak melaksanakan ketentuan undang-undang. Betul. Oh, siap. Itu kan level paling bawah itu. Ya, Prof. Level 1. Nah, memang harapan kita bahwa yang kita mau bikin itu sudah tidak lagi dilaksanakan oleh undang-undang itu, sudah terlalu tertinggal undang-undangnya. Ya. Ya, jangan sampai Bapak punya ide, oh ini tidak sesuai dengan undang-undang, tidak seperti itu Pak ya. Ya, Silakan jalan pikirannya. Kalau bertentangan dengan undang-undang, itu namanya menantang Pak. Ya, Ya toh, nanti kan rekomendasinya meminta ke DPR untuk merevisi ketentuan pasal di undang-undang ini kan begitu Pak toh. Nah, jadi norma tetap bisa, tetap pelengkap Pak. norma Nanti pelengkap. Pak Ya. Majufri kalau tidak ada undang-undangnya tipis nanti disertasinya Pak. Itu betul, Prof. Ada yang Itu maksud saya, iya. Yang mempertebal disertasi. Itu maksud saya tadi, bukan. sebab Ya. kita mengacu ke undang-undang semua, Prof. Nanti tipis semua undang-undangnya seperti pidatonya Bupati Pak ya. Ya. Iya. Jadi, mesti dapat undang-undang Pak. Cuma ada undang-undang, ada teori, ada asas, ada konsep. Ya. Nah, Konsep. banyak. Jadi pembahasannya undang-undang semua. Siap.
Prof. Bilang semua teorinya, ini saya bantu-bantu aja Pak ya. Iya. Berarti enggak, tetap ada. Kalau misalnya bertentangan dengan aturan yang sudah ada, itu lebih bagus sebenarnya, menantang kan? Siap. Ya, kira begitu Terus Pak ya. konsep, dia kan berurutan tuh Prof. Ya, kan begini, itu teori, kan ada elemennya teori Pak toh. Misalnya teori sistem hukum, elemennya 1 substansi, 2 struktur, 3 kultur. Waktu nyusun tesis, diuji langsung teorinya. Siap. Kalau Bapak ini mengembangkan teorinya, mempertajam teorinya dalam bentuk konsep. Jadi tidak lagi menguji teori sistemnya, tapi substansi yang ada di teori itu. Apa ya? Siap, Prof. Ketika tadi unsurnya. Jadi Bapak mau teliti 1 boleh, teliti 2 boleh. Ya, artinya ini konsep Pak. Konsep itu penajaman dari teori. Siap. Ya, saya pernah beri contoh misalnya Bapak mau minum kopi. Kan kopi-kopi beda harganya betul? Mulai yang paling murah Pak, kopi hitam tanpa gula. Iya. Black Orang coffee. bilang kopi om Pak ya. Kopi, oh. Kopi om ya, itu kan paling murah Pak ya. Kopi Om. Ya, tanya kot orang tua Pak ya. Kalau di Marina kopi bah. Tentu yang paling mahal Pak misalnya Starbucks misalnya Pak Toh, misalnya kan macam-macam Pak Toh. Nah, saya tanya Pak Ahmad Jupri, ini Pak semua kopi beda harga, beda desain, beda apa? Bedakah kecepatannya Pak lewat di leher? Kurang manis. Ya, Kurang misalnya manis itu Prof. yang paling mahal Starbucks pelan-pelan di leher Pak lewat. Oh, Kira-kira iya. enggak Pak Toh? Nah, Kalau yang pahit langsung telan. kalau Starbucks pelan-pelan Pak ya kelihatan di leher. Kan bilang kopi-kopi minggu lalu ya. Jadi Hanya ramuan yang beda, Prof ya. ya, jangan lihat persamaannya, lihat perbedaannya. Dari perbedaan itu nanti mendesain kesenjangan. Dan saya pastikan temuan baru itu lahir dari perbedaan, bukan dari persamaan Pak Toh. Kira-kira begitu Pak Ahmad ya. Jadi konsep itu penajaman dari teori. Jadi bisa Bapak kembangkan dari berbagai teori. Ya, Siap Prof. ya betul. Ya. Betul sekali Prof. Terima kasih Prof. Ya, Pak Prof. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, Pak Prof. Tadi apa yang sudah Bapak sampaikan terkait dengan untuk mencari judul disertasi. Ya. Ya, karena di sini kami yang sebagian yang ada yang di dalam grup ini Pak, ya mungkin tidak di latar belakangi pendidikan dengan hukum seperti itu Pak. Ya. Ya, dan teman-teman ini latar belakang pendidikan itu semua ekonomi seperti itu karena kita semua bertugas di kecamatan Oke. Apa namanya, teman-teman yang lain juga ada yang sekcam di sini. Jadi ya mohon bimbingan Prof untuk bantuan judul seperti apa yang sudah Prof sampaikan ke Bapak Bupati tadi, itu sangat luar biasa karena beliau sudah menyampaikan, Bapak sudah memberikan bagian judul kepada Bapak Bupati. Dan kami ini belum bisa mendapatkan kisi-kisi seperti apa ke depan judul yang akan kami bisa sampaikan seperti itu Pak Prof. Ya. Ini kan sambil jalan Bu ya. Ya. Sambil jalan, ya semangat boleh Bu ya. Semangat boleh. Jadi insya Allah nanti di pertemuan tatap muka itu mudah-mudahan seluruh peserta sudah punya judul yang definitif. Ya. Sambil jalan, ya, sambil jalan, baik misalnya tentang keguruan, guru Bu ya. Bisa saja misalnya mengenai bagaimana hak anak, tanggung jawab pemerintah, soal pembiayaan 20% Bu ya. Artinya kan tidak seperti yang terjadi ya. Ini kan banyak bisa perlindungan guru.
kesejahteraan guru. Nah, jadi teman-teman guru ambil saja kaitannya dengan guru juga, tidak masalah, betul. Ya. Pernah juga ada Pak Wempi Pak ya, ini ada bupati, S1-nya olahraga, IKIP, S2-nya olahraga. Nah, waktu dia mengajukan judul, saya kebetulan hadir ya, tentang konstitusi. Wah, nggak nyambung ini. Saya bilang, ini Pak Bupati mau bunuh diri, kayaknya ini belum waktunya mau bunuh diri, dia mau bunuh diri ini. Jadi habis persentase yang dari diterima judulnya, dia nggak paham. Nah, habis persentase saya tanya beliau, MH. Bapak kan bupati, saya tahu itu persoalan guru kan banyak di daerah, hak guru, ya. Akhirnya dia bikin judul kaitan dengan guru. Saya promotornya kebetulan ya. Saya bilang tinggalkan itu konstitusi, Bapak tidak kuasai. Nah, judulnya itu tentang, nanti kalau ada mau kaitan guru, saya kasih disertasinya ya. Ya Pak. Ini Pak Bupati ini ya. S1, S2 olahraga ya. Nah, tiba-tiba ambil disertasi hukum. Saya bilang ambil tentang guru. Akhirnya dia bisa cerita banyak. Bagaimana guru, macam-macam jenis guru, perlindungannya, haknya. Oh bagus jadinya. Apa yang terjadi Pak Wempi? Lulusnya cum laude Pak. Cum laude lulusnya. Saya bilang dosen aja belum tentu cum laude. Bapak ini. Ini semangat Ibu Sarawati ya. Dia bukan orang hukum tapi semangatnya luar biasa. Saya luar biasa semangatnya beliau. Akhirnya dia bisa cum laude. Ya, jadi seiring waktu aja Bu ya. Siapkan aja tadi ada fenomena, ada sebab. Apa saja. Nah, lebih bagus kalau terkait dengan latar belakang kita. Nanti di pertemuan tatap muka rencananya kita akan tuntaskan mengenai bagaimana pilihan judul itu. Jadi boleh saja di pertemuan nanti itu Ibu siapkan 2-3 judul. Tidak apa-apa. Ya. Teman-teman juga semua begitu, siapkan saya lebih dari 1. Kalau Pak Wempi mungkin sudah oke dengan tadi ya, dengan kebijakan atau politik hukumnya dan bagus sekali ya. Nanti teman lain yang belum ini, siapkan saya 2-3 judul. Ya Pak. Kita lihat. Ya. Oke. Ya, saya sebenarnya ada beberapa judul, Prof. Ya. Izin, Prof. Ya. Ya, termasuk saya saat ini intent terhadap pembagian carbon track ini, Prof. Karena saat ini kan kawasan kita, ini real ya, Prof. Kawasan kita ini kan ditetapkan sebagai paru-paru dunia, Prof. Ya. Nah, regulasi terhadap undang-undang ini kita sudah pernah suarakan sampai ke pemerintah pusat melalui DPR RI. Ya. Nah, hanya persoalannya kembalinya ke daerah yang memiliki wilayah ini tidak seperti yang kita harapkan. Nah, sehingga kan sekarang ini kan ada saham setan, saya katakan, Prof. Ini saham setan yang masuk, yang kita tidak tahu siapa yang bertanggung jawab dengan dana itu lewat NGO yang berada di luar negeri, misalnya Australia, Singapura ini, Prof. Nah, kebetulan, Prof, saya pernah menyampaikan ini di Amerika Serikat pada saat membawa perwakilan Indonesia ke Amerika Serikat, ke California, dan saya sampaikan dengan beberapa profesor di kampus Stanford pada saat itu dan California, Prof. Karena saya minta bahwa dunia internasional harus memikirkan daerah-daerah, terutama Indonesia yang saat ini kan kita disuruh konsisten menjaga hutan. Rakyat kita konsisten terhadap kearifan lokal ini, kearifan kawasan ini. Tetapi dunia tidak jujur terhadap kita, Prof. Ya. Karena kenapa? Karena mereka memanfaatkan hutan mereka, mengelola hutan mereka, sementara sebagian kita disuruh untuk menjaga hutan. Nah, sementara kan kehidupan rakyat kita hari ini kan butuh, Prof. Butuh kesejahteraan, butuh pendidikan. Nah, oleh sebab itu, saya menuntut hak melalui dua hal tadi, Prof. Menuntut yang pertama, kompensasi terhadap peluang pendidikan, yang diberikan kepada kami. Ya, mohon maaf, Prof, ini agak keluar. Makanya di Malinau ini saya punya program wajib belajar Malinau Maju dan Desa Sarjana.
mulai dari tingkat PAUD sampai ke SLTA, seluruh perlengkapan sekolah anak-anak di Kabupaten Malinau ini, walaupun SLTA bukan kewenangan Bupati, Prof, itu saya gratiskan seluruh perlengkapan sekolahnya, Prof. Jadi tidak ada beban bagi anak. Ditambah dengan makan bergizi, saya pikir ini kalau benar-benar bisa terwujud, maka orang tua hanya berdoa saja untuk anaknya sekarang dan memberi motivasi untuk mereka. Ya. Dan untuk program sarjana sampai ke doktor, ya, saya membiayai, Prof. Dan seluruh pembiayaannya saya biayai dari APBD melalui program Desa Sarjana, Prof. Karena saya meyakini Indonesia ini hanya bisa diperbaiki dengan kualitas manusianya. Ya tahu dokter yang mana dulu. Ya. Ya, sehingga kualitas manusia yang baik inilah yang nanti akan kembali ke daerahnya dan memanfaatkan potensi itu dengan arif, ya, dan bisa Ya. memecah-mecahkan persoalan itu untuk jangka panjang untuk negeri ini. Ya. Ya itu, Prof. Jadi termasuk menuntut hak ini, Prof. Menuntut hak, apalagi kalau kita bicara sekarang kan pemetaan terhadap kawasan itu sangat berpotensi menimbulkan konflik antara masyarakat lokal dengan kebijakan pemerintah, Pak. Ya. Prof. Ya. Ya, makasih. Oke, saya respon, Pak, ya. Luar biasa Pak Bupati. Ini programnya Pak Bupati itu bisa juga jadi satu disertasi. Ya. S2 saya itu, Prof. S2 saya itu, Ya, Prof. Ya, yang penting bukan Bapak yang tusun. iya, Prof. Nah, mungkin ada teman dari kalangan pendidik bisa jadi judul disertasi ini. Ya. Apa bagusnya misalnya kaitan tanggung jawab pemerintah pengelolaan hak-hak pendidikan di daerah perbatasan. Nah, kenapa selalu ikut daerah perbatasannya, Pak? Supaya itu potensi nilai kebaruannya membesar. Kan daerah di tempat lain, Pak, berbasis perbatasan tidak ada kan, hanya di Malinau. Nah, itu jadi Pak, berpotensi melahirkan temuan baru. Memang kelihatan biasa-biasa, tapi kalau sudah digarap itu bisa menjadi sebuah disertasi yang bagus. Nah, kalau yang tadi, Pak, misalnya kaitan kebijakan, misalnya pengelolaan hutan, Pak, ya, kan itu di mana-mana sama. Tapi kalau Bapak tambahkan berbasis kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan, itu menjadi lain. Ya, Pak? Nah, jadi ada kata basis, Pak. Kan tadi Bapak ini jangan sampai hutannya, Pak, tapi penduduknya di bawah miskin. Ya, kan tadi Bapak sudah sebut problemnya, Pak, toh menarik ini. Nah, jadi bla 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 pengolahan hutan berbasis kesejahteraan sosial di daerah perbatasan. Nah, nanti ujungnya adalah Bapak mendesain konsep welfare state yang baru. Negara kesejahteraan dimasukkanlah unsur perbatasan itu. Kira-kira begitu, Pak, ya? Saya pahami Terima tadi. kasih, Prof. Terima Ya. kasih, Prof. Oke, bagus, Pak, ya. Saya kira Luar biasa Pak Bupati. Siap Ya, jadi calon kalau- Terima kasih, Bupati. Pak Ketua. ya kalau diskusi ini akan seperti begini kan ini tambah mencerah. Menarik. Ya, betul. Jadi saya optimis, Pak, ya. Optimis nanti pertemuan tatap muka ini sudah clear judul, Pak, ya. Clear judulnya. Maaf, Pak, ini rata-rata dari Malinau memang kelas ini. Ya Pak, Prof. Ya Pak, Sebagian besar, Pak. Tapi Pak Ketua Dewan dari Ibu Kota, Pak. Tanjung Selor. Dari Bulungan. Pak. Oh, iya. Pak Ketua DPR Keluar dari Provinsi, Bulungan. Pak. Maaf, Pak, saya cuma sampainya di Tarakan, Pak. Tarakan Malinau itu berapa kilo, Pak? Oh, pesawat, Pak, ya? Pesawat bisa, Pak. Speed juga bisa, Prof. Ya, Pak? Bisa speed, Prof. Kalau speed kurang lebih 3 jam. Kalau pesawat itu kurang lebih 19 menit, Prof. Oh, naik langsung turun, Pak, ya? Iya, naik langsung turun, Prof. Tapi kalau dari Balikpapan bisa, Prof. Bisa. Tapi di papan juga, Pak, Dari ya? Balikpapan bisa langsung Malinau, Prof. Ya. Saya juga kita juga punya kerjasama secara ini dengan Unhas, Prof. Oh, iya, Pak, Ya, ya. kami Malinau punya kerjasama juga dengan Unhas. Pak, ya. Ya, saya Ya, cuma kopinya di Tarakan aja, belum pernah keluar Tarakan, Pak, ya. Ya. Ke Irau, Darat Prof. boleh Saya juga, undang, Prof. darat boleh juga itu. Ya. Dari Nanti saya Tanjung undang, Selor, Pak, darat. acara seni budaya di bulan Oktober ini. Oktober, Pak, ya?
Ya, Oh ya, siap Pak ya. ya, Ayo Prof, kita ngumpul di Malinau Prof. Ya, ya, ini siapa kita- ketua? Kita tunggu saja undangannya Pak Bupati ini Pak Toh. Ya, 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 Prof. ya siapa tahu Doakan Prof. sekarang saya di sana 2030 diskusinya, siap Pak ya. jadi gubernur. Oh, amin. Nah ini Pak Ketua ini sudah. Ya, siapa tahu nanti di sana berkembang diskusinya di Malinau, Pak ya. Ya, jadi Ya. sekarang, Pak ya. Ya, betul. Ya, terima kasih Mas. Terima Oke. kasih Prof. Bapak Ibu, Terima terima kasih, kasih Pak Bupati undangannya. Mudah-mudahan bisa Ya, masih. berikut, Pak ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Assalamualaikum Siang. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih. Makasih Pak Ketua. Pak Jufri.